Kota Neapolis menuju transparansi pelayanan publik. Kota Neapolis terletak Provinsi Nonsan di negara Artemia. Kota Neapolis merupakan salah satu kota percontohan dalam penerapan tata kelola pemerintahan. Adapun visi Kota Neapolis adalah untuk mewujudkan Kota Neapolis yang sehat, aman, nyaman untuk mengarah pada tatanan dunia baru. Untuk mewujudkan visi tersebut, Kota Neapolis memiliki misi sebagai berikut. 1. Meningkatkan sarana prasarana kota yang berkelanjutan dan berwawasan tatanan dunia baru. 2. Memperkuat sumber daya ekonomi menjadi lebih mandiri, adil, dan tangguh menghadapi dampak pandemi COVID-19. 3. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial yang berwawasan tatanan dunia baru. Setelah ditetapkan sebagai salah satu wilayah percontohan oleh pemerintah negara Artemia, Wali Kota Neapolis langsung bergerak dengan membentuk tim percepatan perbaikan pelayanan publik. Adapun tugas-tugas tim percepatan perbaikan pelayanan publik adalah 1. Menyusun konsep rencana strategis di bidang pelayanan publik. 2. Penyelarasan visi, misi, dan program kerja Kota Neapolis di bidang pelayanan publik. 3. Cepat dan tanggap dalam merespon keluhan dan masalah dalam pelayanan publik. 4. Melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang sudah berjalan di negara Neapolis. Dalam masa jabatan tersebut, tim TP3 ini menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan, antara lain 1. Beberapa perizinan yang belum terkoneksi dengan sistem OSS (Online Single Submission), sehingga ketika pengusaha melakukan penginputan dan data membutuhkan waktu yang lama karena perizinannya belum online. Pelaku usaha skala kecil enggan menggunakan sistem OSS karena ketika pengusaha memasukkan nomor induk melakukan wirausaha, mereka diwajibkan membayar asuransi kesehatan. Dan ini sangat membebani bagi pengusaha kecil. Kedua, maladministrasi pada 3 dinas di pemerintah Kota Neapolis, yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pembangunan Daerah, dan Dinas Pelayanan Terpadu. Praktek maladministrasi yang ditemukan antara lain prosedur yang tidak sesuai dengan penawaran yang tidak sesuai, hingga penawaran kemudahan jasa pelayanan yang disertai dengan permintaan imbalan. Ketiga, tindakan diskriminasi terhadap pasien anak-anak yang berasal dari masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah. Pegawai di bagian front office di rumah sakit meminta uang muka kepada keluarga pasien dan tidak mengutamakan keselamatan pasien. Tindakan diskriminasi ini terjadi di rumah sakit. Keempat, pada dinas PU, adanya sistem informasi pelayanan publik berbasis web yang sulit digunakan, beberapa fitur dan tidak user friendly yang berdampak terhambatnya pekerjaan pegawai dinas PU dalam melaksanakan pemetaan kondisi jalan. Kelima, tersebarnya video yang beredar di media sosial yang berasal dari pegawai dinas kesehatan yang menjadi tersangka dugaan ujaran kebencian terhadap salah satu golongan masyarakat yang dianggap tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan. Dari permasalahan-permasalahan itu, kami bisa mengambil analisis, yaitu 1. Dengan adanya kewajiban untuk membayar asuransi kesehatan menyebabkan pengusaha kecil enggan untuk menggunakan sistem OSS. 2. Sulitnya administrasi menyebabkan terjadinya percaloan. 3. Menghapus diskriminasi antara pasien kaya dan miskin, semua pasien adalah sama. 4. Apabila pengetahuan keterampilan petugas PU ditingkatkan, maka pekerjaan pegawai dinas PU dalam melakukan pemetaan kondisi jalan akan terlaksana dengan baik. Perlunya penyederhanaan fitur agar bisa user friendly. Pemecahan masalah. 1. Pemerintah memberi subsidi bagi pengusaha kecil sehingga mereka tidak terbebani dengan kewajiban membayar asuransi kesehatan. Adanya subsidi silang untuk membantu pengusaha kecil sehingga kekurangan bisa ditutupi dengan kelebihan pihak pengusaha besar lainnya.
Kedua, pemerintah menerapkan aturan hukum yang tegas terhadap pelaku maladministrasi dan percaloan serta pengguna percaloan. Pemerintah menyederhanakan proses administrasi di ketiga dinas. Penyederhanaan administrasi dan birokrasi serta penerapan aturan hukum yang tegas akan menyebabkan pihak pengguna dan pelaku percaloan akan berpikir ulang untuk melaksanakannya. Pemerintah memberikan asuransi untuk pasien miskin dan memberikan keringanan kepada pasien miskin. 4. Melakukan pelatihan bagi petugas PU dan menyederhanakan fitur sehingga lebih user-friendly. Dengan pelatihan akan meningkatkan kemampuan petugas sehingga pelaksanaan pekerjaan lebih baik dan lancar. Permasalahan. Dari 4 permasalahan, kami mengambil permasalahan tindakan diskriminasi terhadap pasien anak-anak yang berasal dari masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah. Pegawai di bagian front office yang meminta uang muka kepada keluarga pasien dan tidak mengutamakan keselamatan pasien. Analisa. Adanya edukasi atau pelatihan mengenai perundang-undangan, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar pelayanan publik di rumah sakit untuk mempermudah pegawai dalam menjalankan peraturan yang diterapkan. Selain itu, juga pegawai memerlukan pelatihan untuk memperbaiki mutu pelayanan supaya mereka mengerti tata cara memberikan pelayanan prima kepada pasien. 2. Pemerintah membuat kartu jaminan kesehatan untuk pasien miskin. Ketiga, dilaksanakan sosialisasi pelatihan yang mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar pelayanan publik di rumah sakit untuk mempermudah pegawai dalam menjalankan peraturan yang diterapkan. Selain itu juga pegawai memerlukan pelatihan untuk memperbaiki. 4. Rumah sakit diharuskan membuat brosur atau spanduk atau media informasi lainnya tentang standar pelayanan. 5. Rumah sakit harus memiliki kotak layanan konsumen sehingga pasien bisa menyampaikan keluhan yang mereka alami selama berurusan dengan pihak ketiga. Kendala yang akan mungkin muncul antara lain, tidak semua masyarakat yang bisa didata oleh pemerintahan sehingga mereka tidak terjangkau jaminan asuransi. 2. Masih kurangnya minat membaca masyarakat terhadap informasi-informasi penting yang disediakan oleh pihak rumah sakit. Ketiga, pihak rumah sakit belum tentu menindaklanjuti keluhan-keluhan yang disampaikan oleh pasien maupun keluarga pasien.